Pelaksana Tugas PIT, Deputi Sumber Daya Manusia, SDM, Kemenpar, Teguh Wijinarko mengungkapkan, komposisi rencana kebutuhan ASN Aparatur Sipil Negara, tahun 2021. Dalam hal ini baik untuk seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS, maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Teguh mengatakan bahwa formasi guru memegang komposisi terbanyak dalam penetapan kebutuhan ASN 2021. Hal mengingat pemerintah akan melaksanakan rekrutmen 1 juta guru PPPK, katanya dikutip dari bkn.go.id, Rabu, tanggal 3 Maret tahun 2021. Sementara itu formasi kebutuhan terbanyak adalah tenaga kesehatan, lalu disusul tenaga fungsional teknis lainnya. Diikuti formasi tenaga kesehatan dengan komposisi terbanyak kedua, dan dilanjutkan jabatan fungsional teknis lainnya, tuturnya. Sambung Teguh menerangkan, Panitia Seleksi Nasional, Panselnas, akan melakukan koordinasi lanjutan untuk memastikan sejumlah kesiapan seleksi ASN 2021. Mulai dari aspek pengawasan sampai dengan kematangan pelaksanaan yang masih disesuaikan dengan kondisi pandemi, ungkapnya. Seperti diketahui tahun ini pemerintah memang lebih banyak merekrut calon PPPK dibandingkan dengan CPNS. Pasalnya rekrutmen PPPK tahun ini mencapai 1.111.500. Sementara untuk CPNS tahun ini hanya sekitar 160.500 formasi. Di mana dari 1.111.500 formasi PPPK, 1 juta diantaranya untuk formasi guru. Lalu 70.000 untuk PPPK instansi daerah non-guru, dan 41.500 PPPK instansi pusat non-guru. Sementara 160.500 formasi kebutuhan CPNS, 119.000 merupakan CPNS instansi daerah. Sisanya 41.500 untuk CPNS instansi pusat. Sebelumnya, Menpar Cahyokumolo mengatakan bahwa pengumuman formasi yang akan dibuka akan dilakukan pada bulan Maret ini. Mengenai waktu pengumuman, akan dilakukan pada bulan Maret, setelah proses pembagian untuk masing-masing instansi selesai dilakukan, terang Cahyokumolo. Sementara terkait dengan persyaratan, Cahyo mengutarakan akan ditentukan oleh masing-masing instansi, di mana hal ini akan disesuaikan dengan kualifikasi jabatan. Setiap jabatan memiliki persyaratan kualifikasi yang beragam sesuai aturan yang berlaku di jabatan tersebut, pungkasnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyokumolo menyebutkan ada lowongan calon pegawai negeri sipil CPNS bagi lulusan SMA. Salah satunya adalah sipir penjara. Dia mengatakan lowongan untuk kualifikasi pendidikan SMA memang spesifik. Untuk SMA itu spesifik. Misal untuk sipir penjaga tahanan atau penjaga rutan. Itu tidak perlu keahlian yang khusus, katanya dikutip dari video yang dibagikannya, Kamis, tanggal 18 Maret tahun 2021. Perlu diketahui Kemenkumham merupakan salah satu kementerian yang membuka lowongan bagi lulusan SMA sederajat. Pada 2019 lalu jumlah lowongannya pun mencapai 3.532 formasi. Dengan rincian lowongan untuk sipir atau penjaga tahanan sebanyak 2.875 formasi dan untuk pemeriksa keimigrasian pelaksana pemula disediakan sebanyak 657 formasi. Kementerian, lembaga lain yang pada 2019 juga membuka lowongan bagi lulusan SMA sederajat antara lain Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, Kementerian Pertanian, BIN, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain lowongan jalur umum, lulusan SMA juga bisa menjadi CPNS melalui seleksi sekolah kedinasan.
di mana sebelum menjadi CPNS, para pelamar yang lolos seleksi sekolah kedinasan akan menjalani pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Adapun kementerian, lembaga yang biasanya melakukan seleksi sekolah kedinasan antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pusat Statistik, BPS, Badan Intelijen Negara, BIN, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, serta Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN.